Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad afdali khalqillah wa ajalli khalqillah wa atammi khalqillah wa a'zami khalqillahi indallah wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumi liqa'illah. Amma ba'du, fayaqulullahu tabaraka wa ta'ala wa huwa asdaqul qailin. Ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira. Shadaqallah wa ballagha Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam. Bapak, Ibu, saudara-saudara sekalian yang mulia, semua kita, Bapak dan Ibu, ingin hidupnya beruntung. Semua kita ingin hidupnya bahagia. Semua kita tidak ada yang ingin hidupnya sengsara. Karena itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hadir di tengah-tengah kita, membimbing kita bagaimana cara kita untuk meraih impian fid dunya hasanah dan fil akhirati hasanah. Karena itu Rasulullah ajarkan kita berbagai doa keberlimpahan barokah yang kemudian para ulama menyusun. Di antara aurad itu namanya Ratibul Haddad, saudara. Ratibul Haddad ini, Ratib itu artinya wiridan baku. Suka kita dengar imam Ratib, berarti imam baku yang terjadwal di masjid itu pada sholat tersebut. Nama disebut imam Ratib. Solat sunnah yang baku mengiringi antara wajib namanya solat sunnah rawatib. Ratibul Haddad ini, saudara, disusun oleh seorang ulama besar yang lahir di bulan ini, bulan Safar, tanggal 5 Safar. Imam Haddad itu, saudara, buta dari kecil. Sebetulnya bukan dari lahir normal. Namun di usia 3 tahun Imam Haddad ini matanya terkena penyakit sehingga tidak bisa melihat, buta. Dalam bahasa Arab namanya dorir. Dorir itu matanya memelek tapi tidak ngelihat, kayak orang katarak atau glukoma begitu. Kalau berdokter sekarang begitu, enggak ngelihat. Itu kadang ada ibu-ibu kita juga begitu. Suka pengen periksa ke optik sama lakinya, "Bang, saya pengen ke optik, ada apa? Kayaknya ada masalah di mata ini." "Emang apa?" "Setiap lihat dompet lu ora lihat apa-apa." Ini jangan-jangan mata ini bermasalah. Jadi saudara, Imam Haddad ini buta dari umur 3 tahun, enggak lihat. Tapi buta mata itu tidak menghalangi semangat beliau untuk mendalami ajaran datuknya Habibuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Buta. Beliau hafal Quran, beliau hafal kitab-kitab hadis, dan yang terbesar beliau hafal kitab Ihya Ulumuddin, 4 jilid gede,
hafal di luar kepala. Allah tuh kalau ngasih hati terang, gampang nangkepnya, gampang. Kalau kita nih yang apal terus, orang yang ngata-ngatain kita apal mulu, sampai udah mati masih ingat kita. Tapi kalau ilmu kurang nempel, keluar dari majelis ditanya sama bininya, ngaji apa bang? Makanya ngaji, jadi orang mau ngaji, padahal dia kagak tahu apa yang tadi diomongin. Bisa aja nutupinnya. Ini bening Imam Haddad, hafal Ihya Ulumuddin, luar biasa. Wali min auliyaillah, bukan sekedar kutub. Pangkat wali itu kutubul ghaus, tertingginya pangkat wali Allah namanya wali kutubul ghaus. Beliau ini bergelar kutubul irsyad ghausil ibad wal bilad. Ghaus itu artinya nolongin, namanya doang disebut nyelamatin, itu namanya ghaus, wali ghaus. Begitu. Ghaus namanya doang, itu namanya wali kutub. Ini Habib Abdullah bin Al-Haddad radhiyallahu ta'ala. Di kita banyak suka ziarah kita ke Empang Bogor, itu begitu. Habib Abdullah bin Muhsin Al-Attas lagi ngajar begini nih, lagi ngajar, itu tangannya, bajunya dibuka, Habib Empang Bogor digulung, masuk di bawah lekarnya. Setelah dari bawah lekar nih, di bawah lekar, tangannya basah, banyak air, sampai bajunya juga basah juga yang digulung. Murid-muridnya bertanya, begitu kata kami punya guru, Bib, kenapa digulung ini? Ada orang perahunya kelebu di laut, dia minta tolong Habib Empang Bogor, tolongin anak. Habib Empang Bogor, tolongin anak. Habib Abdullah bin Muhsin Al-Attas, tolongin anak. Jadi sehabis nolongin dia, nyelamatin dari kelebu, padahal orangnya duduk di situ aja. Itu namanya wali ghaus, namanya kutubul ghaus. Habib Abdullah Al-Haddad begitu, saudara. Karomahnya beliau ini banyak banget, karomahnya. Jadi satu hari ada seorang datang kepada Imam Al-Haddad radhiyallahu ta'ala an. Beliau bilang, Habib, saya mau pergi haji, minta doa biar selamat. Kemudian kata Habibana Al-Haddad, beliau bilang, waduh, Anda ini akan ngalamin badai 3 kali. Kasyaf namanya. Kasyaf itu terbuka hijab tentang alamul ghuyub. 3 kali ngalamin badai. Lalu kemudian dia nanya, terus bagaimana solusinya kalau sampai terjadi badai ya Habib? Kata Habib Abdullah Haddad, gini aja, karena dilihat daripada orangnya. Kalau orang awam itu nggak perlu dikasih doa panjang, nggak hafal juga, jadi kasih doa pendek. Gini aja, kalau ada badai bilang aja, wahai Imam Haddad, tolongin aneh. Gitu aja. Wahai Imam Haddad, tolongin aneh. Bahasa Arabnya, ya Haddad agisni. Ya Haddad agisni. Bahasa Arab. Sekitarnya, Imam Haddad, tolongin aneh. Dah, begitu. Berangkatlah orang ini, Bapak, Ibu, Saudara, pergi haji. Kemudian benar saja ada angin besar, badai, perahunya begini,
goyang. Kalau di Pontianak tuh namanya perahu roda kecil tuh ketinting namanya. Masih ada Habibana? Enggak ada, ketinting. Oh ada katanya. Tuh, ketinting. Itu goyang itu perahu itu. Goyang saudara. Goyang. Dia ingat kalam Imam Haddad. Oh benar ini ada badai. Dia ingat kalamnya Imam Haddad. Maka dia bilang waktu badai ini goyang begini nih, angin gede banget. Dia bilang, wahai Imam Haddad, tolongin aneh. Ya Haddad agisni. Itu angin yang besar itu, badai, berhenti seketika. Normal kembali, riak-riak gelombang yang ada, saudara. Benar kata dia, Imam Haddad ini. Jalan lagi lah tuh perahu. Saya singkat biar tanggal 11 kelar. Ketemu lagi badai, angin besar lagi. Kata dia, benar ada badai. Imam Haddad ini tahu aja dia, kan buta dia. Kok bisa tahu? Apa kerja di BMKG ya? Itu begitu saudara. Akhirnya ada badai goyang dia. Dia ingat kalau Imam Haddad, dia minta tolong, ya Haddad agisni. Wahai Imam Haddad, tolongin saya. Kemudian hadirin sekalian, dia mulai hatinya berpikir. Pikirannya menerawang kemana-mana. Saya ini nggak benar ini. Masa minta tolongnya sama Imam Haddad? Ama Allah aja. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kenapa minta tolong sama Imam Haddad enggak sama Allah? Pokoknya kalau benar terjadi badai lagi, saya enggak mau minta tolong sama Imam Haddad. Saya mau minta sama Allah aja langsung. Perjalanan terus. Namun benar saja ada badai yang ketiga. Goyang ini perahu, goyang. Dia bilang, ya Allah, tolongin ana. Enggak berhenti. Ya Allah, tolongin ana. Enggak berhenti. Ya Allah, Habibana tuh udah hadir. Ini guru kita udah 2. Saya ambil tanggal 11. Sudah belum guru sini? Oh belum. Dia bilang, ya Allah tolongin ana. Enggak berhenti, sampai pecah perahu. Mulai dia kocar kacir, ingat sama Imam Haddad lagi balik. Ya Imam Haddad tolongin ana. Tak lama ada perahu, ada papan, pecahan. Yang dia pegang papan itu, sampailah dia di pinggiran bandar Jeddah. Nyampe Jeddah. Singkatnya dia pergi haji dengan apa yang ada. Tapi otak terus berpikir, ngapa waktu minta tolong sama Allah malah perahunya pecah, enggak berhenti. Ngapa minta tolong Imam Haddad jadi berhenti? Ada apa ini? Saudara, pulang haji ini orang, akhirnya dia datang ke rumah Imam Haddad untuk menanyakan perihal yang terjadi pada perjalanan dia. Disampaikan kepada Imam Haddad, wahai Imam Haddad, alhamdulillah saya sudah selesai melaksanakan ibadah haji. Daripada perjalanan yang ada, apa yang kau omongin betul, ada badai, dan badai itu betul 3 kali. Badai pertama saya baca doa yang kau ajarkan. Kedua juga saya baca. Yang ketiga saya mulai terusik. Saya minta tolong sama Allah. Tapi perahunya pecah. Untung Allah beri saya selamat akhirnya sampai saya bandar Jeddah. Ini ada apa ini dengan saya ini?
Kok kenapa waktu minta tolong sama engkau badai berhenti, waktu saya minta tolong sama Allah langsung kok enggak berhenti? Emang ada apa dengan kau? Begitu. Kata Imam Haddad begini, enggak, tetap saja minta tolongnya sama Allah. Tapi kenapa kalau nyebut nama engkau saya ditolong? Itu dia. Wa rubbama aksabasanin awalah. Mudhaf itu bisa saja dibuang, saudara. Kalau dikata kaum masjid, kaum tuh orang banyak. Wakilul kaum, ada mudhaf yang dibuang. Wakil masyarakat yang ada di masjid ini. Kalau dikata ya Haddad, maknanya ya Rabbah Haddad, wahai Tuhannya Imam Haddad, tolongin saya. Namanya tawassul. Siapa kita langsung minta sama Allah? Ibadah juga kagak. Paling kalau dagang konveksi lagi menurun baru mau tahajud. Kalau lagi laris mau tidur mulu. Ada nggak yang model begitu tuh? Kalau majlis zikirnya nih makin rame, kudu sedih guru siri. Kalau berkurang nih jamaahnya, kudu alhamdulillah. Begitulah majlis zikir. Kalau makin banyak, jangan alhamdulillah, itu tandanya yang stres makin banyak. Begitu. Kalau berkurang berarti udah hilang stresnya. Ntar juga kalau masalah lagi, pengen zikir lagi. Itu begitu orang kebanyakan. Kalau kita langsung datang ke rumah Pak Jokowi minta bantuan, kenal juga kagak, bisa dibantu, belum tentu diusir bisa sama pas pampres. Bener enggak? Maka perlulah wasilah, wabtagu ilaihil wasilah. Makalah kita minta tolong sama Bu Mega. Bu Mega, ini proyek saya ini loh, belum ditandatangani. Akhirnya dikasih proyek gold. Yang ngasih ya Pak Jokowi. Bu Mega perantara. Ini bukan menyamakan Jokowi dengan Allah, bukan. Analogi litakribil fahmi walillahil masalul a'la, agar supaya mudah. Kalau kita langsung sama Allah berat, perlu rekomendasi. Dari rekomendasi inilah namanya tawassul. Itulah yang kemudian kita suka bilang al-madad, al-madad ya Imam Husain, al-madad, al-madad ya Haddad. Ini begitu. Namanya disebut tawassul namanya. Kenapa dengan menyebut nama Imam Haddad? Orang yang didemenin Allah kalau disebut namanya itu menyelamatkan. Cuman bawa pin doang, pin istana, ditakutin. Hanya kop doang tuh kop. Begitu. Itu namanya disebut tawassul. Namanya tawassul namanya. Maka Imamul Haddad makamnya adalah ghaus, nyelamatin. Itu karomah beliau. Di antara nyelamatin akidah umat di dalam Ratibul Haddad. Itu banyak akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah yang ditanemin dan kita baca ulang-ulang dalam keseharian kita. Banyak itu ulama menulis tentang manaqib daripada Imamul Haddad. Apalagi Al-Imamul Aqsa'i di dalam kitabnya Tasbitul Fuad menulis bagaimana tentang kalam-kalamnya Imam Haddad. Dan banyak ulama saudara menulis tentang Imamul Haddad. Sampai ada orang yang hasad sama Imam Haddad, hasad, dengki. Jadi akhirnya menguji apa ya dia wali. Dia datang ke Imam Haddad, dikasih kopi biasa itu, ngopi dari dulu ada begitu. Cuman saya belum dikasih kopi ini, begitu. Jadi dikasih kopi,
Itu waktu mau diminum tuh kopi, kata Imam Haddad, jangan minum dulu, ada lalernya 3. Kata dia, masih orang buta tahu kopi ada lalernya. Kita yang melek aja kan laler hitam, kopi hitam. Dicek, iya ada, atuh. Cek lagi, ada 2, ada 3. Buta tahu kalau kopi ada lalernya. Itu namanya karamatul aulia, keramat para wali. Maka dikatakan al ulama warasatul anbiya. Ulama itu ahli waris para nabi. Mewaris apa? 2, mewaris ilmu dan mewaris karomah. Bila nabi ada mukjizat, maka di wali ada namanya karomah. Dan ini ada paparan tersendiri biar kita nerangin tentang Ratibul Haddad saja. Maka berbicara Ratibul Haddad, saudara, biar singkat. Jadi kala itu ada banyak pembantaian ulama. Kalau di Yaman mau sampai sekarang yang namanya senjata tuh dijual bebas di pinggir jalan, kayak pistol-pistolan. Indonesia doang nggak ada. Itu begitu biasa, pinggir jalan juga banyak dijual. Ente mau akak berapa juga ada. Itu biasa sampai sekarang itu. Emang begitu. Indonesia nggak ada. Ulama banyak dibunuh, dibantai oleh Syiah kala itu. Kalau bahasa orang Indonesia itu PKI zaman dulu. Maka banyaklah orang-orang soleh datang kepada Imam Haddad, minta ditulisin zikir-zikir keselamatan. Imamul Haddad bilang baik. Beliau istikharah. Sampailah pada malam 27 Ramadan yang kita sebut Lailatul Qadar. Isyarat itu datang ditulis dengan yadun nubuwah, isyarat dengan Nabi. Bahasa kita orang ketemu Nabi ngobrol, apa yang kudu ditulis biar selamat. Ditulislah ayat kursi. Apalagi amanar rasulu. Apalagi la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Berapa kali? 3 kali. Apalagi? Terus aja. Itulah semua. Sampai ujungnya minal jinnati wan nas. Itulah namanya Ratibul Haddad, kita kenal. Ini didapat ilhamnya pada malam 27 Ramadan, Lailatul Qadar. Ratib Haddad ini, saudara, isinya wirid-wirid, zikir-zikir Al-Quran dan dari hadis-hadis yang sahih. Tidak ada satupun hadis dhaif yang ada pada Ratibul Haddad. Semua hadisnya sahih. Maka Ratibul Haddad ini dibaca awalannya ba'da isya. Ba'da isya, bukan ba'da sholat isya, ba'da isya, sesudah masuk waktu isya. Maka ratib itu disebut ratib isyaiyah, ratib yang dibaca waktu isya. Dibacanya rame-rame tiap isya. Kalaulah bukan Ramadan, dibacanya habis sholat isya, rame-rame. Habis sholat isya, wiridan baca ratib. Kalau Ramadan, ditanya Imamul Haddad, bacanya bagaimana wong habis sholat isya ini ba'diyah tarawih? Maka dibacanya sesudah isya, yakni habis qobliyah isya, baca ratib, baru sholat qomat, sholat isya. Kalau Ramadan di Indonesia masih beberapa tempat kayak begitu, bisa dilihat di Masjid Al-Makmur, tapi bukan Al-Makmur Kreo. Nggak tahu saya kalau Al-Makmur Kreo, Al-Makmur Tanah Abang.
Coba ikuti kalau ikut taraweh di Al-Makmur Tanah Abang. Itu habis adzan qobliyah isya, rotiban dulu rame-rame, baru qomat sholat isya. Karena memang begitu. Maka rotib ini dibaca habis isya. Rotib ini. Namun pada perkembangannya banyak guru, di antaranya Hadratus Syekh Muallim Syafi'i Hadzami, itu mau kapan aja dibacanya, mau malam boleh, mau siang boleh, mau zuhur boleh, asar boleh, yang penting sehari semalam dibaca sekali, jangan ampe kagak baca Rotibul Haddad ini. Bahkan kalau kata Hadratus Syekh Muallim Syafi'i Hadzami, ini ratib ini akan menghantarkan muslim bukan sekedar selamat dari sisi akidah, yang di sana ada bismillah walhamdulillah wal khairu wasyarru bimasyiatillah, amanna billahi wal yaumil akhir, tubna ilallahi batin wa dan seterusnya. Tapi ratib ini akan menghantarkan orang yang bacanya menjadi orang kaya benar, menjadi orang kaya benar. Ini pengen kaya enggak? Pengen kaya enggak? Kayaknya yang diam-diam enggak pengen. Kita doain majlis haul Imam Haddad nih manjur. Doain biar susah. Pengen kaya enggak? Jadi saudara, ratib ini kata Muallim Syafi'i Hadzami mengantarkan jadi orang kaya benar. Kalau kayanya nggak dikasih sama Allah, dikasih jadi orang benar, itu juga bagus. Kenapa menghantarkan jadi orang itu berlimpah rezeki? Sebab kita nggak bakalan bisa haji kalau nggak punya duit. Kita nggak bakalan bisa umroh kalau nggak punya duit. Kita nggak bakalan bisa zakat kalau nggak punya duit. Kita nggak bakalan bisa wakaf kalau nggak punya duit. Maka mengamalkan ajaran Rasulullah itu kudu ditopang oleh duit. Sebab ad-din bid-dana, tegaknya agama itu dengan dana. Ad-din bid-dana, nggak bisa. Tandanya kakek-kakek waktu datang ke ATM bawa tongkat, pas pulang tongkatnya ketinggalan. Berarti kalau duit itu menyehatkan. Sampai pas udah dapat duit mau lupa sama tongkatnya, sampai pulang dia. Jadi baca rotib ini saudara menghantarkan kita bersama dimudahkan jalan rezeki. Begitu kata Muallim Syafi'i Hadzami. Oleh karena itu, kalau kita mengamalkan ratib ini secara khusyuk dan istiqomah, paling enggak 3 tahun, ini baru setahun nih, paling lama 3 tahun kita bisa diantarin menuju Rasulullah ke Madinah. Asal istiqomah, jangan sampai gerimis dikit kagak jadi ikut zikir. Kudu istiqomah. Dan itu terbukti. Kami ini membuktikan apa kalamnya guru. Kami buktikan semuanya. Ente bakal punya ini, punya ini, punya ini, punya ini, asal lazimin ini. Begitu kata Muallim. Saya yakin guru kita bukan sembarang orang. Diamalin ratib itu. Mudah, bentar baca ratib. Yang lamanya ngobrolnya habis ratibnya tuh, itu bisa sampai jam 1. Ratibnya paling juga lah 15 menit, tapi nggak tahu kalau di Al-Makmur, ya kan? Begitu. Itu begitu saudara. Ratib ini menyuburkan. Maka Al-Quran menyuruh ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira, dan Imamul Haddad menyuruh di dalam risalah muawanahnya wa alaika ya akhi wayam bagilaka an yakuna laka wirdun.
hendaklah Anda punya wiridan, dan wiridan yang paling rendah kita baca Ratibul Haddad. Ini luar biasa manfaat yang kita dapat. Fa insyaallah subur, kampung yang dibaca Ratibul Haddad itu Allah berikan penjagaan luar biasa dari berbagai macam penyakit. Benar, teman-teman kami semuanya Allah selamatin berkat ratib corona kemarin. Sebetulnya di kitab ini juga ada, tapi kami tidak bisa bacakan panjang. Ini namanya kitab Imdadul Fuad, tentang siapa sebenarnya Imamul Haddad dengan karomah dan kehebatan beliau. Ini di sini bilang siapa orang baca Ratibul Haddad sama yainya nih. Corona belum ada, dia karang. Allah selamatkan dia dari berbagai virus-virus termasuk virus corona. Ini ada di kitab ini, di halaman 100-an lebih. Itu begitu saudara, itu belum ada. Kami meyakin dari dulu, karena ratib ini menenangkan jiwa. Maka siapa orang yang pengen diberikan kesehatan oleh Allah, sehat imannya, sehat pikirannya, sehat badannya, sehat dompetnya, sehat keuangannya, maka dia jangan tinggal membaca Ratibul Haddad minimal sehari sekali. Jangan seminggu sekali. Lah pohon seminggu sekali disiram modar. Tiap hari cuman ketemunya seminggu sekali, malam Rebo. Ini seminggu sekali, sebulan sekali ya? Seminggu sekali. Tapi tiap hari harus dibaca. Jangan nggak dibaca. Saya pribadi boleh tanya istri saya omelin kalau nggak baca ratib. Bisa nggak saya kasih jajan dia kalau nggak baca ratib? Beneran. Nggak boleh nggak baca ratib. Sebab orang kalau pengen subur itu kudu kerjasama. Tahu babi ngepet? Hah? Tahu babi ngepet? Itu lakinya ngeluyur, bininya jagain lilin. Kalau lilin goyang-goyang tandanya kayaknya pernah nih tahu ini. Saya curiga ini. Itu maknanya begini saudara. Bukan saya nyuruh saudara jadi babi ngepet, bukan. Kerjasama, lakinya ngeluyur, bininya jagain yasin, jagain waqiah, jagain ratib, kudu baca bareng-bareng biar selamat, barokah. Dan baca Ratib Haddad itu ada doa, Allahumma ballighna wa balligh ahlana wa auladana ila ziyarati baitillah wa ziyarati qabri rasulillah bihaqi hadar ratib wa sohibi. Ya Allah, anterin saya, pasangan hidup saya, istri, suami saya, begitu, dan anak-anak saya biar ziarah ke Baitullah, ziarah ke Rasulullah. Tidak meleset. Alhamdulillah wa syukrulillah, tahadus bin ni'mah. Kami punya anak 4, semuanya udah ziarah ke Madinah, semuanya berkat ratib. Hatta yang kecil yang 9 tahun ziarah juga. Dari mana? Keramat ratib. Benar kan? Jadi jangan enggak baca ratib, baca terjemahannya biar faham, biar faham. Penting. Ibu bakal subur, ibu bakal kuat ke hatinya ngadepin berbagai keadaan. Bila kita sudah membaca Ratibul Haddad, jangan tinggal. Siapa orang yang usaha, yang pengen maju usahanya, baca itu Ratibul Haddad. Dahsyat saudara. Dan yang tertinggi, orang yang baca Ratibul Haddad wafat husnul khotimah. Dan ini yang luar biasa, enggak ditanya di kubur. Orang yang baca Ratib Haddad beneran, ketika dia bilang sama yang nalkinin, ente baca Rodina bil Robban, udah sering jam hidup begitu dari kubur. Emang ada Rodina bil Robban begitu. Ditanya segala macam, kenapa? Karena isinya ada akidah, ada doa, ada segala macam. Itu ratib. Kami panjang itu di dalam paparan-paparan berbicara Ratibul Haddad. Beneran. Asal bapak ibu amalin dengan istiqomah, enggak bakalan kesulitan.
di dalam hidup ini. Mohon maaf, nggak bakalan bokeh orang yang baca Ratibul Haddad. Beneran. Ini ratib. Orang yang sakit dibaca ini air-air kayak begini, baca Ratibul Haddad. Tidak sedikit kalau kami cerita nih, testimoni banyak jamaah majelis yang stroke puluhan tahun Allah kasih sembuh bisa jalan, banyak. Yang tadinya tiduran doang, ratib, beneran. Kami di mana-mana kami terangkan tentang Ratibul Haddad. Sayang waktu tidak memadai untuk memanjangkan seluruhnya. Tapi sekelumit ini untuk targhib kepada majelis ratib di Al-Ma'mur ini. Jangan tinggal baca ratib ini. Jangan tinggal. Jangan tinggal baca Ratibul Haddad. Ini ijazah banyak guru. Terakhir itu daripada Habibana Umar Melon namanya, Umar bin Abdullah Al-Attas. Bahkan beliau seminggu sebelum wafat itu, beliau bilang, Soleh, khodimnya namanya Soleh, bilangin sama ustadzmu, nggak lama lagi Habib meninggal dunia. Bahasa Habib, nggak lama lagi Habib nggak ada, nggak ngomong meninggal dunia. Kalau mau ketemu secepatnya. Yang akhirnya maghrib kala itu hari Senin, ada juga kawan kita Kiai sudah meninggal dunia, Kiai Soendi, ikut juga karena Soleh bisik-bisik sama kita kalamnya Habib. Saudara sekalian, jangan tinggal baca Ratibul Haddad, beneran. Biar subur. Masyarakat Al-Ma'mur ini, Kreok ini semuanya pada subur, pada sehat, semuanya sehat iman, sehat lahir, sehat batin, sehat kantong, sehat usahanya. Jangan tinggal. Tapi jangan seminggu sekali, jangan. Artinya seminggu sekali ngumpulnya aja. Tapi tiap harinya di rumah dibaca. Sesempatnya aja, bisanya pagi-pagi, bisanya malam-malam. Begitu, sesempatnya. Enggak apa-apa, karena Muallim Syafi'i Hadami termasuk guru yang ngasih ringan nama kami. Yang penting sehari semalam baca sekali Ratibul Haddad, barakah saudara, benar. Sampaikan kepada mereka yang rambutnya pada gondrong, bila makin musuhan nama tukang cukur, makin gondrong dan makin acak-acakan. Sampaikan kepada mereka yang hidupnya banyak problem, bila makin jauh dengan Allah, makin gondrong dan makin acak-acakan problemnya. Biar dipangkas rapi. Bacalah Ratibul Haddad dengan penuh penghayatan, yakin hakul yakin Allah ijabah apa yang kita maui. Maka teman-teman majelis jangan tinggal baca ratib. Cuman ada ajaran dari Imam Haddad, baca la ilaha illallahnya 2 kali 1 napas. Emang itu ajarannya. Makanya dalam buku ratib yang saudara pegang itu, la ilallah ada 2. Ada 2. Dua tuh saya tulis 2 itu karena memang begitu 2. Sama dengan 1. Jadi kalau 50 sama dengan 100. Kalau hajatnya besar disuruhnya 1000. Ama Imam Haddadnya. Ama Imam Haddadnya disuruhnya 1000. La ilaha illallahnya. Kalau hajatnya besar. Beneran. Ini Ratib Haddad menyuburkan. Tidak ada teman-teman kami yang mengalami kesulitan pandemi kemarin. Semuanya diberi banyak kemudahan demi kemudahan. Karomah Ratibul Haddad. Kami dulu pernah ada kawan kami, ya mohon maaf kalau bahasa kami, ya apa ya, ngibulin kami lah kira-kira begitu. Beneran. Ada di antara teman-teman majlis bisa ditanya itu lebih dari 1,5 miliar duit hilang, beneran. Tapi Allah tolongin kami dengan Ratibul Haddad. Tidak tidur 5 bulan. Kami tangis Imam Haddad dulu, beneran. Artinya dahsyatnya Ratibul Haddad. Dan tidak sedikit teman-teman kami yang awam sekali meninggal dalam keadaan yang terindah,
dengan karomah Ratibul Haddad. Saya berharap Bapak dan Ibu di Al-Ma'mur, biasanya guru kita suruh doa gitu ya, suka ada begitu. Baik, itu jangan nggak doa, minta sama Allah. Jadi pas Allah mahidna bittaqwa wal istiqamah wa idna min mujibatin nadama fil hali wal ma'al innaka sami'ud du'a, kita doa. Bagaimana kita dengan baca ratib yakin diberi kesuburan nama Allah. Ini yang saya bisa sampaikan pada majelis ulang tahun Ratibul Haddad ini. Dari waktu yang sangat sempit, sekelumit ini yang saya bisa sampaikan. Singkatnya, saya berharap keluarga besar Pondok Pesantren Al-Ma'mur, Majlis Dzikir wa Ta'lim Ratibul Haddad, jangan tinggal ini baca ratib. Bagi sama temennya, sampaikan nama temennya, jangan jauh-jauh dari Ratibul Haddad. Ingat, dengan baca ratib hidup makin tertib, dengan baca ratib rezeki nggak bakalan raib, hidup tambah berkah, rizki makin luas, kita nggak pusing mikirin pendidikan anak-anak kita, asal jangan tinggal baca Ratibul Haddad. Satu di antara bacaan yang saya mau sampaikan, Bismillahilladzi la yadurru ma'asmi syai'un fil ardi wala fis sama wa huwas alim. Bacaan itu aja bila kita baca enggak bakal kena virus macam apa saja. Itu khasiat. Semuanya wiridan Rasulullah. Jadi saudara baca ratib itu amat sangat luar biasa. Jangan ditinggal ini wirid. Kita niatin di hati mau mengamalkan ratib ini biar terhubung dengan ahlul bait, biar kita terhubung dengan kaum solihin, biar kita terhubung dengan Sayyidul Wujud Nabiuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita baca ratib ini, saya yakin 1000% masyarakat daripada Majlis Dzikir wa Ta'lim Ratibul Haddad Pondok Pesantren Al-Ma'mur ini semuanya diberi kesuburan nama Allah, rezekinya banyak nama Allah, asal jangan tinggal Ratibul Haddad saban hari. Kalau lagi men, karena ada perempuan ini, kalau lagi men, kita jangan baca Fatihahnya. Fatihahnya nggak usah, hadorotnya itu tidak usah, langsung aja ayat kursi, aman rasulu, la ilaha illallah syarikalah, terus sampai menjinati wanas, doa gitu aja. Yang penting jangan baca Fatihahnya, karena baca Fatihahnya itu hadiah Quran untuk Nabi, untuk wali-wali. Itu lagi mendak boleh. Adapun ayat kursi dan seterusnya itu adalah zikir keselamatan dan keberlimpahan rezeki. Wis, jangan tinggal baca ratib, amalin ini ratib, kami bagikan solawat yang ada aja, coba dipikirin solawat. Ya basitul ladzi yabsutur rizqa liman yasha'u bighairi hisab ubsut alaina rizqan halalan wasi'an min kulli jiha. Kasih luas kami rezeki dari jalan mana saja, yang disangka-sangka maupun tidak disangka-sangka. Asal istiqomah, saudara bisa haji. Allah enggak takdirin kita punya keberlimpahan rezeki dari anak, enggak bisa dari anak, dari cucu, mesti asal dibaca istiqomah, tidak bakalanlah kita wafat sebelum kita injak buminya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini Ratibul Haddad. Maka saya benar-benar menganjurkan kepada kaum muslimin di mana saja, jangan tinggal baca Ratibul Haddad, jangan tinggal baca Ratibul Haddad, jangan tinggal baca Ratibul Haddad. Dengan kita baca ratib, di atasnya ada tuan guru daripada Imam Haddad, Habib Ratibul Atas, itu gurunya Imam Haddad. Maka dengan kita baca Ratibul Haddad, kita sama dengan mendoakan daripada guru-guru Imam Haddad. Singkatnya saudara, ini wali besar, bisa dibaca dalam karya-karya beliau, Nasiihud Diniyah, Risalah Muawana, Fusulul Hikamiyah, dan Sabilul Idzikar, dan masih banyak puluhan karya-karya beliau. Meski buta tapi hatinya terang. Kita ta'alluq dengan Imam Haddad. Beliau janji, man tamassaka bina falan nuflitahu abadan. Siapa orang yang berpegangan dengan kami, membaca aurat kami, membaca zikir-zikir kami, membaca kalam-kalam kami,
maka Khatim Haddad kami tidak telantarkan dia di dunia, dikubur di akhirat. Supaya kita dapat selamat, maka jangan tinggal membaca Ratibul Haddad. Yakin, hakul yakin, teman-teman semua ini Allah berikan keberlimpahan barakah. Jangan tinggal baca ratib. Kalau pakai air begini, terakhir airnya dibaca surat Li'ilafi, terakhir nutupnya baca Li'ilafi Quraisyin ilafi miratasyiti was-sayf falyabudu rabb hadzal bait alladzi at'amahum min ju' wa amanahum min khauf wa amanahum min khauf wa amanahum min khauf. Buat kesehatan. Bahkan Habib Abdullah Al-Kaf menyuruh kami untuk mandi. Kalau kami itu kurang sehat badannya, tuh air ini nih ditaruh di ember buat mandi. Artinya dicampur air buat mandi. Kesehatan dohir itu yang kami lakukan. Asal badan rada ngeluh-ngeluh dikit, obatnya paling bikin air ratib. Begitu aja. Kalau saudara udah punya ratib, tinggal bikin pelang doang depan rumahnya, menerima pendoaan. Yang penting jangan dekat-dekat, nanti saingan. Gitu. Ini ratib. Ibu-ibu beneran, siapa orang yang pengen hamilnya enggak capek, enggak lelah, itu ratib. Dan tidak sedikit anak-anak majlis yang sudah 15 tahun enggak punya keturunan, 20 tahun enggak punya keturunan, pasti saya suruh tekan istiqomahkan baca ratib. Tak lama Allah kasih anugerah anak keturunan. Tidak sedikit dari berbagai wilayah, dari majelis. Ini ratib benar-benar dahsyat. Amalin, karena ini wirid Rasulullah. Wahabi tidak bisa untuk menentang Ratibul Haddad. Enggak bisa. Kenapa? Hadisnya sahih. Kalau saudara mengenal buku namanya Al-Ma'surat, Al-Ma'surat namanya. Itu ada buku karangan Imam Hasan Al-Banna, ikhwan muslimin dari Mesir. Ini apa ini wiridan yang kayak begini? Doa keselamatan dari Nabi aja. Ditulis bacaannya sama. Judulnya Al-Ma'surat. Isinya sama. Begitu. Ada uang sama duit. Beda judul. Isinya sama. Karena bagaimanapun juga kalau pengen kita dekat dengan Allah harus lewat pintu Rasulullah, pintu Ahlul Bait, dan wiridan yang paling cocok dan paling cakep adalah Ratibul Haddad. Insya Allah orang yang baca Ratibul Haddad Allah berikan kesuburan. Amalin ini dan amalin ini. Saya mengucapkan selamat berulang tahun Majlis Dzikir wa Ta'lim Ratibul Haddad. Moga majlis ini dalam ulang tahun yang ke-1 moga terus berkembang, makin banyak, makin syiar, dan kita semua menjadi pencinta-pencinta Imamul Haddad, sehingga hidup kita diberikan keberlimpahan barokah, barokah di dunia, barokah di kubur, dan barokah di akhirat. Amin. Al-Fatihah. Kita baca Fatihah juga buat pengasuh majlis Kiai Siri, mudah-mudahan selalu sehat walafiat sehingga terus menuntun membimbing kita untuk dekat dengan Allah dan Rasulnya. Amin. Al-Fatihah. Bapak, Ibu, Saudara, sekelumit inilah saya menceritakan sedikit. Nanti ada guru-guru kita, ada Habib Abdurrahman Al-Gadri, untuk bagaimana Imamul Haddad, dari beliaulah yang paling banyak. Sekelumit ini saya cuma menerangkan pengalaman saya aja bersama Muallim Syafi'i Adzami dengan kaitannya Ratibul Haddad. Asal diamalin, insyaallah saudara diberi kesuburan. Amalin, dan amalin. Insyaallah tambah barakah. Moga kita semuanya ditanamkan di hati kita mahabbah kepada Rasulullah, mahabbah kepada Ahlul Bait, mahabbah kepada aurat-aurat kaum salihin.
Allah selamatkan kita di dunia, di kubur dan di akhirat. Ini saja yang dapat disampaikan. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.